Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan refleksi tentang situasi sosial dan kemanusiaan, bahwa seperti kita ketahui pandemi atau COVID-19 ini sudah lebih dari 3 bulan, dan kita saksikan efek destruktif dari COVID-19 ini sudah terasa secara sistemik. Jadi kegiatan ekonomi rusak, terhenti tidak sedikit. Kemudian di banyak negara tingkat kemiskinan semakin tinggi. Orang yang tersengsarakan secara sosial dan secara ekonomi itu juga sudah terasa di mana-mana. Hampir pemerintahan di banyak negara itu tidak sekedar menghadapi ini sebagai sebuah tantangan dan problem yang sangat besar, tapi tidak sedikit juga negara-negara yang merasa nervous di dalam menghadapi ini, karena dihadapkan pada pertanyaan, mampukah negara atau pemerintahan setempat itu bisa menyelesaikan pandemi, bisa menghentikan COVID-19 dan bisa menurunkan tingkat korban dari pandemi ini. Kisah sukses di beberapa negara sudah ada, tetapi kita jumpai di dalam panggung politik global ada saja negara-negara tertentu yang nampaknya ingin memanfaatkan situasi kesengsaraan ini dijadikan sebagai alat politik untuk tentu saja kepentingan politik. Nah, sebagai salah satu contoh adalah apa yang terjadi di Timur Tengah, yaitu terkait dengan konflik yang di Timur Tengah, khususnya menyangkut tentang isu Palestina. Kita tahu bahwa salah satu sumber dari pertentangan atau dari ketidakstabilan atau stabilitas politik di Timur Tengah itu karena juga dihadapkan pada konflik-konflik yang berkepanjangan. Konflik itu antara lain menyangkut tentang melibatkan kelompok-kelompok Sunni, Syiah. Kemudian konflik itu bahkan telah menyeret negara-negara Liga Arab di dalam pertentangan ini. Nah, salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian publik secara internasional adalah rencana atau proposal Israel untuk menganeksasi wilayah tepi barat Palestina, hampir sekitar 30-40%. Dan rencana aneksasi ini sebetulnya sebuah rencana yang sistematik yang memang dilakukan oleh Israel. Isu panjang atau sejarah panjang Palestina itu adalah sejarah yang telah dinodai oleh invasi dan juga aneksasi yang dilakukan oleh negara Yahudi, yaitu Israel. Dan isu konflik ini, isu Palestina Israel ini saat ini dan sudah dalam waktu yang panjang tidak lagi menjadi isu politik lokal Timur Tengah. Akan tetapi resonansinya itu sudah meluas, dan hari ini dan dalam waktu yang panjang isu ini telah menjadi sebuah isu global, sebuah global issues yang pada akhirnya melibatkan masyarakat internasional secara luas, negara-negara terlibat di dalam proses-proses
atau paling tidak terdampak secara langsung atau tidak langsung dari pertentangan yang terjadi di Timur Tengah, ya, khususnya yang terkait dengan soal Palestina Israel ini. Dan tidak kurang lembaga-lembaga internasional seperti PBB melalui Majelis Umum PBB, kemudian DK atau Dewan Keamanan PBB, itu telah melahirkan berbagai resolusi di dalam upaya menyelesaikan konflik, menyelesaikan pertentangan Palestina Israel, yang intinya di dalam resolusi-resolusi tersebut dan spirit yang digaungkan oleh masyarakat internasional itu spiritnya adalah membangun perdamaian abadi, membangun proses perdamaian yang genuine, yang jujur. Nah, sebetulnya sejak tahun 2012, 2015 dan tahun-tahun setelah itu, keputusan-keputusan atau resolusi-resolusi itu sudah jelas bahwa kemerdekaan, kedaulatan Palestina dan rakyat Palestina itu harus dipertahankan, harus dibela. Karena membela kemerdekaan, membela kedaulatan itu adalah tidak sekedar secara normatif, secara hukum itu ditegaskan, tetapi ini juga sudah menyangkut pada isu-isu human right, sudah menyangkut isu-isu kemanusiaan. Karena dengan invasi, dengan aneksasi yang dilakukan oleh Israel dalam waktu yang panjang, itu telah menyengsarakan rakyat Palestina. Bahkan dalam waktu belum lama ini, Presiden Donald Trump itu juga telah menghentikan anggaran yang cukup besar anggaran untuk diberikan kepada upaya-upaya untuk membantu pendidikan, membantu kesejahteraan sosial, ekonomi rakyat Palestina yang telah tersengsarakan sebagai akibat dari konflik itu. Tetapi Donald Trump telah menghentikan. Jadi pemerintah Amerika di bawah Donald Trump hari ini dalam pandangan saya adalah pemerintahan yang terburuk, karena secara sistemik telah bersama-sama dengan Israel untuk melakukan aneksasi. Jadi proposal aneksasi 1 Juli 2020 ini benar-benar didukung oleh Amerika. Saya kira Amerika berbuat begitu karena memang ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan global dari Amerika. Dan inilah politik luar negeri Amerika. Nah, yang kedua, masalah adalah Amerika memiliki hak veto. Nah, karena itu kita bersyukur bahwa pemerintah Republik Indonesia telah dengan keras, telah dengan tegas menolak upaya-upaya aneksasi ini. Dan sudah waktunya sekarang ini aneksasi 1 Juli 2020 ini harus dihentikan. Nah, masalahnya adalah karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, maka upaya-upaya diplomatik yang bisa dilakukan adalah pembicaraan Indonesia dengan Amerika dan juga pembicaraan Indonesia dan negara-negara lain yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dengan negara-negara Liga Arab. Nah, dari satu sisi kita berusaha untuk meyakinkan negara-negara tersebut supaya aneksasi dihentikan. Tetapi langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh umat Islam dan juga oleh elemen-elemen masyarakat lainnya itu melakukan penekanan. Jadi perlu ada pressure yang dilakukan secara elegan, yang dilakukan secara terhormat kepada negara-negara, khususnya kepada Amerika, agar Amerika tidak mengkhianati bersama-sama dengan Israel, tidak mengkhianati berbagai resolusi yang mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Kalau ini dilakukan, maka ini sebuah pengkhianatan besar yang dilakukan oleh Israel dan Amerika terhadap kemerdekaan Palestina dan terhadap upaya-upaya membangun perdamaian dunia dan memihak, membantu, mempertahankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
tantangannya memang dua dan pertaruhannya dua, yaitu Oki, itu reputasinya itu dipertaruhkan. Yang kedua PBB, reputasinya dipertaruhkan untuk menghadapi aneksasi Israel. Mudah-mudahan ada aliansi besar yang secara efektif bisa menghentikan kecongkaan Israel dan Amerika. Dan insya Allah Allah akan memberikan berkah dan memberikan keselamatan bagi kita semua, khususnya bagi rakyat dan negara Palestina yang adil, dengan cara-cara yang adil. Terima kasih.